wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Syahida Lestari. Di video kali ini saya akan membahas analisis kajian ekologi sastra. Pengertian ekologi sastra. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Kajian ekologi sastra sering disebut juga ekokritik. Menurut Clark, yang dikutip oleh Dewi bahwa ekokritik merupakan teori baru dalam menelaah relasi antara sastra dan lingkungan hidup. Ekokritik berasal dari kata Yunani, eikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Ekokritik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik yang timbul akibat krisis lingkungan global beserta upaya praktis maupun teoritis untuk memperbaiki krisis tersebut. Ekokritik dipahami secara khusus sebagai studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan. Biasanya ditinjau dari cara pandang keterlibatan dan komitmennya untuk mencegah pengerusakan lebih lanjut terhadap alam oleh manusia. Garat yang dikutip oleh Endaswara menyatakan bahwa ekokritik dapat membantu menentukan, mengeksplorasi, dan bahkan mengatasi masalah ekologi. Ekokritik sastra adalah studi tentang hubungan karya sastra dan lingkungan secara fisik. Ekokritik sastra semestinya memiliki peranan bagi kehidupan manusia. Kajian ekologi sastra yaitu sebuah kajian ilmu yang mengkaji hubungan antara sastra dengan lingkungan, selaras dengan rumusan masalah yang ada, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam mengkaji cerita rakyat Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian yang berupa deskripsi yaitu 1. Etika lingkungan hidup di dalam cerita rakyat Provinsi Jawa Barat, dan 2. Peran yang dapat dimainkan oleh latar fisik lingkungan dalam alur cerita rakyat Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, etika lingkungan. Manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Paling tidak, manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu dan tidak menyakiti binatang yang ada. Manusia dengan tanggung jawab senantiasa berusaha untuk merawat, melindungi, menjaga, dan melestarikan alam. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Para dewa mengetahui keajaiban tersebut. Maka Batara Guru berkata, tumbuh-tumbuhan yang muncul dari makam Sang Hyang Sri kelak akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Beritahukan kepada Raja Pajajaran agar rakyat memelihara tumbuh-tumbuhan tersebut dengan baik. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa pada makam Sang Hyang Sri kelak tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat seperti pohon kelapa, padi, enau, dan rerumputan. Dengan tumbuh-tumbuhan tersebut memberitahukan kepada rakyat agar memelihara tumbuh-tumbuhan tersebut dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan konsep no harm yang bahwa minimalnya manusia itu tidak merusak alam dan memaksimalkan berupa merawat, melindungi, menjaga, dan melestarikan alam. Yang kedua ada peran latar fisik lingkungan. Cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Padi dapat diidentifikasikan memiliki latar fisik lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Selang beberapa waktu lamanya, terjadi suatu keajaiban. Dari makam Sang Hyang Sri tumbuhlah bermacam-macam tanaman, antara lain tumbuh pohon kelapa, padi, enau, dan rerumputan. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa latar fisik lingkungan makam Sang Hyang Sri menggambarkan suatu keajaiban yang muncul dari makam Sang Hyang Sri. Makam Sang Hyang Sri tersebut tumbuh bermacam-macam tanaman seperti tumbuh pohon kelapa, padi, enau, dan rerumputan. Penggunaan latar fisik lingkungan berupa makam Sang Hyang Sri menandakan kesuburan dari makam Sang Hyang Sri yang tumbuh tanaman yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Dapat kita ketahui bahwa latar fisik lingkungan pada cerita rakyat berjudul Asal Mula Padi yaitu makam Sang Hyang Sri.